Itulah gambaran dari kemakmuran, sukacita, dan kegembiraan. Dan semua murid menyaksikan mukjizat itu. Dan kaitan rohaninya adalah, aku sedang memulai pelayanan. Semua ritual agamawi lama dari hukum Yahudi dan kemunafikan yang telah diakhiri akan disingkirkan. Kehidupan yang baru terjadi dari dalam dan bagaimana sangat supernatural. Dan bagaimana caranya? Dan pada waktu Yesus berkata, pada mulanya adalah Firman, dan Firman itu bersama Allah, dan Firman itu adalah Allah. Ibrani 1, dan dia menjadikan dunia, dia berkata-kata. Dia berkata, air menjadi anggur. Dan siapa menyaksikan? Para pelayan dan murid-murid, orang-orang rendahan, pria yang memimpin acara, dia yang mengatur. Mungkin dia bilang, saya tidak tahu dari mana asalnya. Siapa yang dapat pujian? Mempelai, dia pasti akan bilang ke mempelai, dan ini sangat gila, saya sudah datang ke banyak pesta. Dan kebanyakan para undangan menengguk sedikit anggur di hari itu. Tapi itu adalah anggur. Dan kebanyakan orang menghadiri acara itu di hari kelima biasanya. Ngomong-ngomong, kalau sampai mabuk itu memalukan. Mabuk itu dilarang. Tapi minum anggur dalam kondisi baik. Dan menari, tertawa, makan, dan anak-anak, musik. Karena ini adalah pesta 7 hari yang berlangsung secara berturut-turut. Yesus bilang, aku datang di hari terakhir, tidak bawa apa-apa, malah bawa tambahan tamu. Lalu apa? Wah! Dan kedua mempelai mendapat pujian karena memberikan yang terbaik. Pernah terpikir tidak di antara Anda sekalian, jika saya adalah salah satu dari murid Yesus, klik, 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 klik. 1, ada mukjizat. 2, ada anggur. Ada pernikahan? Kenapa memulai pelayanannya di sini? Apa sebenarnya isi hati Tuhan? Apa tujuannya berada di taman? Dia ingin bersama dengan kita. Lalu seperti apa sikap Tuhan sebelum kejatuhan dosa? Mungkin semua pasti berpikir, mungkin Tuhan marah kepada kita secara terus-menerus, dan tujuan gereja membuat Anda merasa bersalah. Tuhan berkata, dari setiap pohon, kemakmuran, kemurahan, kebaikan, penyediaan, sukacita, keceriaan. Aku mau beri yang terbaik. Tapi dengan batasan ini. Jadi disinilah Yesus hadir. Dengan kelimpahan. Apa yang terjadi? 2, menjadi satu dalam pernikahan. Yang terpisah menjadi satu. Kenapa mereka dipersatukan? Kenapa Anda menikahi seseorang? Karena apa? Ini bukan pertanyaan menjebak. Anda mencintainya. Dan saat Anda mencintai dia, hal itu bisa memberi sukacita. Dari cinta dan sukacita Anda biasanya menghasilkan kehidupan yang baru. Betul? Yang disebut seorang bayi. Lalu bayi itu akan melanjutkan warisan hubungan Anda. Kemudian hubungan itu menghasilkan yang namanya keluarga. Jadi dia memulai pelayanannya supaya para murid memahami bahwa Tuhan itu baik dan berkelimpahan dan pengasih, bukan dari luar dan agamawi, dan adat dan pemurnian bukan juga dari luar, tapi Tuhan yang hidup sudah datang. Seperti dia melakukan dengan air, dia mau melakukan juga di dalam diri setiap manusia lewat firman-Nya. Ada kehidupan, sukacita, hubungan, kebaikan, dan dia memulihkan. Dan mata semua murid seperti klik, 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 klik. Dan Roh Kudus menulis ini supaya hari ini, di ruangan ini, di masa ini, mata Anda juga tercelik. Wow! Klik, 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 klik. Yesus tertawa di pesta itu. Dia juga menari di pesta itu. Yesus tertawa terbahak-bahak. Dia tahu yang sedang terjadi. Yesus menikmati saat itu. Mengejutkan untuk beberapa orang, tapi dia benar-benar menikmatinya. Bagaimana awal pelayanannya? Bersama para murid-murid terjadi, panggilan mereka berakar pada kebaikan Tuhan. Panggilan mereka tidak berakar pada aku dapat atau aku harus. Ini adalah Mesias. Dia punya kuasa. Kuasanya bicara tentang kehidupan, kasih, sukacita, dan juga hubungan. Yesus tanpa filter. Lalu dia pergi ke Kapernaum menurut ayat ini. Dia tinggal di sana beberapa hari bersama keluarganya. Nanti kita akan belajar dari penulis kitab Injil lainnya yang kebanyakan dari mereka berasal dari masa itu. Anda akan temukan dia akan pergi ke Yerusalem. Dan dia memberikan tantangan dan menyatakan dirinya adalah Mesias.
Kemudian karena semua perseteruan yang terjadi di Yerusalem, dia melakukan sebagian besar pelayanannya di Galilea dan tempat lain. Waktu Anda baca Matius, Markus, dan Lukas, dan ingat orang Farisi dan ahli Taurat, mereka selalu datang bertanya atau menyerang dia. Dia hanya pergi ke Yerusalem saat perayaan ini. Sekarang salah satu pertanyaannya adalah, kenapa kisah ini berbeda dari kitab Matius, Markus, dan Lukas? Karena kejadian ini terjadi 2 kali. Keduanya sangat jelas dan berbeda. Apa yang Yesus lakukan akan kita lihat sebentar. Yesus pergi ke perayaan itu, tapi Anda tidak akan mendapat hal baru kecuali Anda memahami keadaan yang sebenarnya dan keadaan dulu yang sudah disesatkan dan dirusak. Jadi murid-murid belajar di pernikahan itu bahwa inilah hidup baru tentang kasih karunia, sukacita, dan kasih. Mereka juga belajar sama seperti tempayan yang melambangkan sesuatu yang agamawi. Lalu yang terjadi di bait suci bukanlah pandangan atau hubungan yang benar dengan Tuhan yang hidup. Karena itu secara positif dia mengatakan ini, kemudian dia menarik garis lurus dan ini katanya, ini adalah rumah Bapakku. Waktu kita baca kita semua tahu, iya engkau Yesus, tapi mereka tidak tahu siapa dia. Pergi ke sana dan menyatakan, bait suci ini adalah rumah Bapakku, dia sedang mengaku dirinya Mesias. Dengan otoritas apa dia membalikan meja, melakukan ini dan itu, saya akan jelaskan nanti. Dan Anda ingat apa pertanyaannya? Dengan tanda ajaib apa engkau datang ke sini dengan otoritas untuk menyampaikan bahwa tempat ini adalah milikmu dan engkau adalah Mesias seperti Bapamu? Kami perlu bukti, saya mau lihat identitasmu kawan. Dari mana engkau bisa melakukan ini? Jelaskan. Dia akan menyampaikan sesuatu yang tidak mereka pahami. Ahli Taurat dan murid-murid juga tidak memahami. Tapi itu semua kembali kepada diri masing-masing, mereka akan menyadari, dan karena dia bisa membuktikan masa lalu dan juga masa sekarang. Dia bangkit dari kematian. Itulah bukti kebangkitan. Jadi mari lanjutkan dan tanya beberapa pertanyaan dari bagian kedua. Pertanyaan yang saya tanya, kenapa Yesus pergi ke perayaan di Yerusalem? Amin. Kedua, kenapa kisah Injil Yohanes berbeda dari Matius, Markus, dan Lukas? Kenapa Yesus bereaksi begitu bersemangat dan kasar di bait suci? Apa kaitan rohani yang mendasar dari bagian ini cukup berat. Bagaimana kejadian ini membentuk hubungan antara Yesus dengan ahli Taurat, murid-murid, dan orang banyak. Sekarang, saya akan berhenti dan saya akan melanjutkan. Apa yang disampaikan, kita sedang melakukan pengamatan. Apa artinya penafsiran? Apa yang saya lakukan? Saya menanyakan pertanyaan dasar tentang ayat yang menyediakan latar belakang sejarah untuk Anda dan saya. Beberapa pemikiran logis tentang bagaimana semua ini saling berkait. Karena yang akan kita lakukan adalah, saya ingin tahu waktu Yohanes menulis kisah ini di tahun 90 Masehi. Dan jika saya duduk di sebuah gereja kecil dan seseorang membuka gulungan itu dan membacanya, saya ingin tahu apa yang dia maksudkan dan katakan. Karena kalau saya tidak paham dengan jelas, saya akan berpikir dengan logika sendiri dan perasaan yang sia-sia. Iya, saya tahu pasal ini tentang ini. Mungkin artinya begini, begitu. Banyak sekali studi Alkitab yang saya ikuti. Dan hal itu semacam, mari berbagi keacuhan kita. Apa artinya bagi Anda? Apa artinya bagi Anda? Apa artinya bagi Anda? Apa artinya bagi Anda? Saya pikir anggur bukan masalah. Saya juga rasa artinya tempayan harusnya tidak ada di rumah. Saya pikir itu yang terjadi. Dan dengan segala hormat, saya tidak peduli apa itu artinya menurut Anda. Yang saya ingin tahu apa yang Roh Kudus sampaikan kepada mereka lewat Yohanes, karena selama Anda belum memahami dengan jelas apa yang disampaikan dan apa arti sebenarnya, Anda belum siap menerapkan dalam kehidupan Anda. Masuk akal kan? Ya begitulah ajaran sesat dan segala macam hal gila terjadi. Orang mencomot ayat begitu saja. Setiap penulis yang menulis suatu buku punya tujuan dan maksud yang jelas tentang apa yang ingin dia sampaikan. Tugas kita adalah menemukannya, lalu terapkan dalam hidup kita. Jadi itu semua pertanyaan di bagian kedua. Mari kita buat penafsiran kecil. Mengapa Yesus pergi ke bait suci? Karena itu kewajiban. Dia sudah melakukannya sejak usia 12 tahun.
bersama ibu dan ayahnya. Kenapa hal itu berbeda? Karena Matius, Markus, dan Lukas menggambarkan saat dia menyucikan bait suci di akhir hidupnya, di akhir pelayanannya, dia kembali ke kota dan itulah yang membuatnya terbunuh. Dia menarik garis lurus di awal pelayanannya, mereka tidak memahaminya, tapi berbeda dengan para murid-murid. Kamu anak Yahudi yang baik. Mengikuti Yohanes Pembaptis, kamu tahu Tuhan ada di sini. Yohanes berkata, lihatlah anak domba Allah yang menghapus dosa dunia. Dan Anda mulai mengikuti dia. Anda mendengarkan dia. Kemudian dia mengutip ayat ini. Dia tahu yang tidak diketahui siapapun. Ikutlah aku. Lalu Anda mengikuti dia. Ikut ke pesta pernikahan. Ini seperti astaga, ini gila. Ini menakjubkan. Bagaimana menurutmu? Ini keren. Anda pergi ke tempat yang Anda kunjungi sejak masa kecil. Dan Anda menghadiri perayaan. Anda masuk dan seperti biasanya. Sapi di sini, domba di sini, ada meja dan tempat penukaran uang, lalu Anda berkata, kenapa itu semua ada di sini? Jika semua itu dilakukan hanya demi kenyamanan, itu tidak akan jadi masalah. Peziarah datang dari berbagai belahan dunia. Jadi misal saya punya seekor sapi atau domba atau seekor kambing, saya tidak mau membawa sapi kambing dalam perjalanan ziarah sejauh 50-80 mil untuk bisa dipersembahkan. Jadi, saya punya uang, saya akan pergi dan saat tiba di sana, kalau saya miskin saya akan membeli 2 ekor burung merpati. Kalau saya dari kalangan ekonomi menengah, saya bisa beli seekor kambing atau domba. Pokoknya saya bisa beli seekor hewan, supaya bisa membawanya dan mempersembahkannya karena itulah diperintah hukum Taurat. Tapi ini yang terjadi, inilah alasan Yesus marah. Barclay, dia adalah seorang ahli penelitian zaman kuno. Anda bisa beli dengan upah sehari, menurut ekonomi kita sekitar 25 tahun yang lalu, upah sehari itu sekitar 4 sen. Saat Anda datang, Anda harus membayar setiap laki-laki setahun sekali harus membayar 1 sikal. Itu adalah pajak tahunan. Dan pajaknya sebesar 6 sen. Upah sehari adalah 4 sen. Jika Anda punya jenis mata uang yang berbeda, dan Anda harus membayar pajak ini, Anda harus menukarnya. Semua orang di sini bepergian ke luar negeri, kan? Di mana Anda juga bisa menukar uang Anda di hotel yang sangat mahal. Ya, kami akan menukar uang Anda. Dan nilainya 2,8 per dolar. Jika ditukarkan, dan jika ditukarkan di hotel, mereka akan mengambil 10%-nya. Dan Anda pasti kaget. Mereka akan pungut biaya untuk setiap sikal 1 sen tambahan. Ini perampokan. Anda bisa beli 2 merpati atau darah di luar area bait suci seharga 4 sen. Menurut sejarahnya, dokumen yang menyatakan mungkin dikenakan 75 sen. Jika Anda miskin, Anda tidak bisa bayar. Anda mungkin harus memberikan jubah Anda sebagai jaminan. Jadi, ini yang saya ingin Anda pahami. Saya ingin Anda membayangkan ini. Yesus datang, dan pelayanannya dimulai. Dan dia melihat semua binatang ini, dan semua orang-orang miskin. Dan mereka selalu diperas. Dan mereka ditipu oleh permainan harga ini. Mereka punya mata uang dan diharuskan memiliki sikal di bait suci. Kemudian dia menyaksikan orang-orang dengan binatang. Dia menyadari bahwa mereka diperas. Dan kemarahan kudusnya begitu meledak. Dia menemukan apa saja dan bisa lakukan, bam! Jadi, tolong jangan merendahkan sosok yang lemah lembut ini. Saya yakin dia berkata, kamu harus pergi sekarang, kamu harus pergi sekarang. Dia seorang tukang kayu dan dia bekerja dengan fisik dan saya kira dia cukup atletis. Dan meja-meja terbalik, koin-koin berhamburan, ayam berterbangan, dan orang-orang berlarian. Tuhan kita begitu marah. Dan dia marah untuk alasan yang baik. Karena yang dibuat sebagai tempat penyembahan telah menjadi tempat lebih dari prostitusi demi keuntungan finansial. Adakah yang bisa memikirkan kesamaannya di masa kita ini? Jadi, murid-murid belajar, pria ini menarik untuk diikuti, tetapi sebagai anak Yahudi yang baik, kami berhubungan baik dengan pemimpin rohani. Sekarang, Yesus dan para pemimpin spiritual berselisih, yang artinya kami harus memilih antara budaya, kedudukan yang benar secara politik, atau berdiri bersama Yesus, karena Anda tidak bisa memihak keduanya. Setelah itu, dia melakukan mukjizat di hadapan orang banyak. Begitu banyak, tapi dia melakukan banyak mukjizat.
Orang-orang percaya, bagi mereka dia pembuat mukjizat. Dikatakan Yesus tidak menaruh percaya. Yang mereka percaya, ya, ini menakjubkan, ini adalah pernyataan. Berdasarkan pada apa yang engkau bisa lakukan untuk saya. Yang dilakukan Yohanes membawa kita melalui proses percaya secara intelektual, lalu percaya lebih dalam, lebih dari sekedar melihat, lalu bergerak di mana Anda dipercayakan dan sungguh-sungguh mengikuti Dia sebagai juru selamat, dan Tuhan Anda. Masuk akal? Jadi itulah maksudnya sejak dahulu maupun sekarang. Silakan balik halaman dan tanyakan diri kita. Apa arti Yohanes 2 bagi Anda dan juga saya? Maksudnya untuk Anda dan juga saya. Nomor 1, Yesus mau melakukan kebaikan bagi saya. Dia mau melakukan kebaikan bagi saya, tertulis di ayat 1-5. Saya beri Anda referensi silang yang akan saya kutip nanti. Dia bisa memulai pelayanannya dimanapun. Dia mau Anda tahu apa yang pertama leluhur kita lakukan di taman. Dia mulai pelayanan untuk menunjukkan, aku datang untuk memberi hidup. Hidup dalam kelimpahan dan kebaikan di pesta pernikahan. Dan yang kedua, saya tidak ingin mendapat masalah dengan anak-anak saya. Harus berhati-hati. Hari terbesar dalam hidup selain Kristus hadir adalah hari saya menikahi Teresia. Hari terbesar yang lain berdasarkan pengalaman adalah pernikahan putri saya. Karena saat anak laki-laki Anda menikah, keluarga yang lain, mereka terlibat dengan acaranya. Anda perlu membuat acara makan malam, dan saat putri Anda menikah, ada 2 hal besar. Anda mungkin yang membayarnya, dan juga Anda menyampaikan apa yang akan terjadi. Dan saya masih ingat saat saya berdansa dengan Ani, tertawa, dan ada teman-teman, ada makanan, mengantarnya ke pelaminan, dan melihat teman-teman, dan semua teman-teman kami, dan saya berpikir, wow, ini seru sekali. Beberapa di antara kita mungkin akan merasa malu. Itu pendeta kita. Ya, dia berdansa. Sebaiknya Anda percaya, saya suka pestanya. Saya menikmati. Oh Tuhan, momen ini begitu berharga. Saya tidak tahu di bagian mana Anda berjuang untuk percaya kepadanya, soal masa depan Anda, atau soal keputusan, atau hubungan, uang Anda, atau pekerjaan, anak-anak, tapi saya mau memberitahu Anda satu hal. Yesus datang untuk melakukan kebaikan bagi Anda. Dia untuk Anda. Dia matahari dan perisai, kasih dan kemuliaan. Ia tidak menahan kebaikan dari orang yang hidup tidak bercela. Itu akan mengubah bagaimana cara Anda berhubungan dengan Yesus. Anda ingin bicara dengan Dia, Anda ingin bergaul, Anda melakukan banyak hal bersama Dia untuk Dia. Yang kedua, Yesus datang mengubah hidup saya dari dalam keluar. Melalui mukjizat supernatural, bukan melalui ritual agamawi dari luar. Itu dari ayat 6-10 kan? Datang ke gereja, juga ikut berdonasi, berusaha menjadi orang yang baik. Jangan lakukan ini, lakukan itu, dan itu bukan Injil. Dia datang untuk mengubah Anda dari dalam keluar. Saya dibesarkan di sebuah gereja yang sama seperti 6 tempayan tadi dengan tampilan luar dan kegiatan keagamaan yang tidak terhubung dengan Tuhan. Oleh kasih karunia-Nya, beberapa orang yang memahami kehidupan dan kebaikan menjelaskan kepada saya tentang Injil Yesus dan saya percaya padanya. Dia mengubah hidup saya dari dalam keluar. Saya tidak mencoba berhenti mengumpat. Yang bisa saya lakukan, saya baca Alkitab setiap pagi, malam hari saya sembunyikan karena saya tidak mau orang tua saya mengira saya aneh. Tapi saat saya membacanya, sesuatu terjadi dan kata-kata saya berubah. Saya terus baca dan saya senang berada di sekitar orang lain, sukacita memenuhi hati saya. Dan itu normal. Itu yang Tuhan mau. Ini bukan tentang wajib, harus ini mendapat itu, ini tentang perubahan dari dalam keluar. Ketiga, apa saya harus mengikuti Dia dan percaya Dia, menyaksikan kemuliaannya, melanjutkan pergerakannya? Dia mulai sebuah pergerakan. Di dalamnya ada ciptaan baru. Yang lama sudah berlalu, yang baru sudah datang. Itulah perubahan dalam 2 Korintus 5 ayat 17. Kemudian tanggung jawab saya bukanlah, saya membuat keputusan atau saya harus berdoa. Saya ikut dan percaya.
Saya ikut dan percaya bahwa Dia akan menyatakan kemuliaannya. Anda tahu yang Yesus suka, Dia melakukan banyak hal. Sangat kuat, sangat luar biasa, sangat baik. Itu menakutkan. Tidak pernah berhenti. Tak peduli sedewasa apapun Anda. Anda memulai seperti seorang bayi. Oh, saya akan beritahu seseorang kalau saya adalah pengikut Yesus dan akan melakukan ini. Dan itu ternyata tidak seburuk itu. Lalu, Anda mulai menjangkau jiwa dan menolong seseorang. Dan sesuatu terjadi lewat Anda. Dan dengan segera Anda berkata, saya akan mempercayainya untuk keuangan saya. Dan saya akan mempercayainya atas waktu dan masa depan saya. Setiap langkah, ikut percaya, gagal. Ya kan, karena Anda manusia. Ikut percaya, gagal. Waktu Anda gagal, Dia tidak bilang, dasar pengikut yang kotor. Busuk, kecil, apa yang telah salah denganmu, aku mengenalmu. Tidak tahu kenapa kita berpikir begitu, itu bukan Tuhan di Alkitab. Siapa? Itu Yesus? Saat Anda benar-benar kacau, dan Anda berbalik, tangannya terbuka. Pakai jubah terbaik, pakaikan sepatu pada kakinya, kenakan cincin pada jarinya. Kita semua akan gagal, kita semua akan salah. Apa Dia anggap enteng? Tentu tidak. Kalau kita berlama-lama begitu, ada konsekuensi untuk itu. Dari konsekuensi itu membuat Anda datang. Setiap langkah, ikuti dan percayai. Saat Anda berhenti mengikutinya, dan mengatakan ini kepada Tuhan, aku tidak mempercayaimu dalam hubungan ini, tidak mempercayai usaha ini, tidak mempercayai untuk masa depan, jadi Anda berhenti karena berhenti percaya, berhenti bertumbuh. Berhenti mengalami Dia. Lalu Dia akan membawa keadaan, kondisi, orang-orang, pesan, boom, karena Dia mengasihi Anda. Dia mengasihi Anda begitu sangat. Dan saat Anda mengalami terobosan, boom! Itulah hidup orang Kristen. Yohanes ingin menunjukkan seperti apa mengikuti Yesus secara nyata. Keempat, tubuhku adalah bait-Nya. Dan hari ini Dia menuntut penyembahan yang murni dari saya 24 jam setiap hari. Dia berkata tentang bait Allah. Ini adalah rumah Bapakku, di mana Tuhan bersembayam sekarang. Roma 12 ayat 1 dan 2. Persembahkan tubuhmu sebagai persembahan yang hidup. 1 Korintus 6. Tidak tahukah kamu bahwa tubuhmu adalah anggota Kristus? Tubuh Anda, tangan Anda, apa yang mata Anda lihat, kemana kaki Anda melangkah, apa yang memikat hati Anda. Tubuh Anda adalah bait Allah. Hari ini Yesus akan masuk dan berkata, apa yang engkau perbuat atas tubuh Bapakku? Mengapa engkau melihat hal-hal itu? Kenapa engkau masukkan benda itu ke dalam tubuhku? Mengapa engkau bekerja mati-matian dan tidak cukup beristirahat? Mengapa engkau tidak lagi menikmati aku? Dan Dia membersihkan bait suci. Kenapa? Dia radikal. Karena Dia revolusioner. Dia tidak datang ke dunia untuk membuat banyak orang-orang baik datang ke pertemuan, nonton orang berbicara, dan nyanyi beberapa lagu. Dia mulai pergerakan yang diamanatkan kepada kita. Apa yang Dia bilang? Ikutlah aku, dan engkau akan kujadikan penjala manusia. Harapan untuk pekerjaan dan rumah dan lingkungan Anda. Juga harapan Tuhan. Harapan satu-satunya adalah Anda. Malaikat tidak muncul di rumah Anda sambil berkata, kami akan bereskan semua ini. Dia tinggal di dalam diri Anda jika Anda adalah pengikutnya. Jadi responnya adalah berserah dan mengikuti dan berkata, Tuhan tolong aku. Dan Dia menolong. Terakhir, saya bisa percaya lewat firman-Nya karena Dia bangkit dari kematian. Kita bisa kembali ke pengertian ini berkali-berkali dan berkali lagi. Yang bisa saya sampaikan, Anda bisa percaya masa depan. Dia sudah berjanji Dia bangkit dari kematian. Saat Dia memulai pelayanannya, hei, dari mana kamu dapat kuasa melakukan semua ini? Kamu pikir siapa kamu? Rombaklah bait Allah ini dan dalam 3 hari. Mereka kira merombak bait suci, padahal itu tubuhnya. Dan bagi Anda dan saya, dan setiap orang percaya di dalam Yesus Kristus, saat Anda dalam ketakutan, aku akan memegang janjimu. Karena kamu bisa percaya bahwa akulah satu-satunya yang mati, menebus dosa, dan menaklukkan dosa, bangkit dari kematian. Kamu bisa bersyukur. Aku akan setia kepadamu. Aku tidak akan pernah sekalipun meninggalkan atau mengecewakan kamu.